Kekerasan di lingkungan belajar tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk yang sudah dianggap biasa. Ujaran, candaan, dan diskriminasi tanpa sadar menciptakan kesenjangan kesempatan bagi suatu kelompok. Sekolah itu sebetulnya tempat di mana kita men-challenge ketidakadilan yang ada, yang disebabkan oleh struktur ya, katakanlah atau kebiasaan masyarakat gitu. Contohnya di sekolah itu penggunaan lapangan misalnya ya. Lapangan itu didominasi sama laki-laki, main bola, futsal, dan lain sebagainya. Sehingga perempuan itu tidak bisa main di lapangan itu. Dan kondisi perempuan tidak bisa mengakses lapangan itu dianggap satu hal yang biasa gitu. Nah, lewat praktek-praktek pendidikan seperti itu, ketidaksetaraan ini bisa terlestarikan, jadi bertahan di masyarakat. Nyatanya, kekerasan berbasis gender masih hidup di lingkungan belajar dan seringkali hadir tanpa disadari sebagai masalah. Hal-hal seperti inilah yang kadang luput dari perhatian karena sudah dianggap biasa sehingga tidak perlu dipertanyakan. Kelihatannya kecil, tapi justru disinilah ketidaksetaraan mulai terbentuk lewat kebiasaan sehari-hari yang dianggap wajar. Pengalaman kekerasan pada siswa itu beda ya dirasakannya oleh laki-laki dan perempuan. Pencetus kekerasan pada anak laki-laki dan perempuan itu juga beda. Pengalaman kekerasan yang berbeda ini perlu kita lihat dari kacamata gender. Akar masalahnya di mana? Misalnya kekerasan yang biasa dialami oleh laki-laki adalah kekerasan fisik. Kenapa itu? Oh, mungkin kita banyak mengajarkan kepada laki-laki untuk menyelesaikan masalah itu dengan perkelahian fisik misalnya. Kita jarang mengajarkan laki-laki untuk bercerita. Kan ada tagline tuh, laki-laki tidak bercerita. Mungkin ada yang salah di situ. Jadi bagaimana kita memberikan pendidikan kepada laki-laki dari perspektif gender ini supaya laki-laki itu memiliki maskulinitas yang tidak pro terhadap kekerasan gitu. Sedangkan yang perempuan, jadi kekerasan yang dialami oleh perempuan itu kebanyakan kekerasan psikologis. Kita perlu dalami ini dari kacamata gender juga. Oh, perempuan ini memang kalau dari kacamata gender seringkali dijadikan objek gitu ya. Objek komentar gitu. Sepertinya orang lain tuh berhak mengomentari dia. Sepertinya orang lain tuh berhak menilai penampilan dia. Sepertinya orang lain tuh menghargai dia tuh dari fisiknya, bukan dari kemampuan berpikirnya misalnya. Jadi hal seperti itu yang perlu kita gali dan kita atasinya dari akar permasalahannya gitu. Puskapa juga menemukan bahwa kekerasan berbasis gender di lingkungan belajar kerap ditangani sebagai pelanggaran disiplin semata, tanpa menyentuh akar masalah. Perubahan dapat dimulai dari langkah sederhana untuk membangun kebiasaan baru di lingkungan belajar. Misalnya dengan merefleksikan kembali siapa yang boleh pakai lapangan, siapa yang didengar ketika bicara, siapa yang merasa aman di kelasnya sendiri. Kami percaya lingkungan belajar harus bisa menjadi tempat belajar yang aman dan setara untuk semua.